Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau LPS biasanya di belakang Pak Primus. Jadi kalau ada bank-bank susah, baru kita maju. Jadi saya harap majunya saya depan ini bukan menggambarkan hal itu. Yeah. Karena sekarang fungsi LPS akan dirubah menjadi risk minimizer yang juga wajib menjaga stabilitas sistem keuangan. Risk minimizer. Okay. Seperti dibilang oleh Pak Primus juga bahwa COVID-19 amat berpengaruh kepada ekonomi, termasuk ekonomi Indonesia. Saya akan tunjukkan di sini bahwa memang pengaruhnya amat drastis, utamanya terhadap cara kita menangani COVID-19 itu. Kalau kita lihat gambar yang hitam, yang kurva hitam atas itu adalah jumlah kasus per hari, 7-day moving average. Itu walaupun tidak ada serum, vaksin, kita sempat bisa turun dengan cukup signifikan di situ. Tapi karena kita konyol, naik lagi di bulan November ke sini. Tapi yang saya perhatikan adalah kita bisa turunkan dengan disiplin kita yang baik. Jadi ke depan kita harus memikirkan itu, kita wajib menjalankan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran vaksin ke penduduk kita. Saya pikir kalau kita poinnya di awal November di level yang lebih rendah, ekonomi kita nggak usah ditutup. Itu akan berdampak ke aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ini gambar consumption index yang diambil dari Google Mobility Report. Yang biru yang sebelah kanan ya, yang biru tua itu nasional ekonomi rata-rata, yang bawah adalah DKI. Kita lihat ketika ekonomi kita ditutup dengan lockdown lebih keras, itu kelihatan indeks consumption turun dengan amat signifikan. Tapi ketika sudah dilonggarkan, agak naik lagi. Ketika September diketatkan lagi, turun lagi. Jadi ini kelihatan sekali consumption masyarakat amat dipengaruhi oleh cara pemerintah atau kita melakukan respons terhadap penyebaran virus ini. Kalau lockdown-nya ketat ya jelas, fungsinya melambat. Kalau lockdown-nya dilonggarkan, ekonominya akan membaik. Itu kelihatan sekali di sini. Jadi bukan karena daya beli masyarakat kita yang kurang, tapi karena memang ketika ditutup orang nggak bisa belanja. Anda lihat juga di sini yang biru muda itu adalah DKI. Jadi kalau kita lihat DKI lebih rendah dibanding yang lain, jauh ke bawah dan cenderung menarik ekonomi yang lain ke bawah. Jadi di sini kita lihat DKI adalah kunci, karena 16% ekonomi ada di DKI, 25% ekonomi Indonesia ada di Jabodetabek, dan 70% ekonomi Jabodetabek ada di DKI. Jadi kalau kita ingin tetap ekonomi yang bisa bergerak, utamanya dari sisi konsumsi, kita harus jaga protokol kesehatan di DKI. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita akan sulit lagi ke depan. Jadi di sini hanya menegaskan bahwa ya vaksin adalah game changer, tapi let's say kalau vaksinnya nggak ada, apakah kita harus menangis dan meratapi nasib? Rasanya nggak. Dengan kebijakan yang baik, kita bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Next. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat di sini ada perbaikan, indikasi-indikasi perbaikan di ekonomi kita yang nyata. Misalnya PMI Manufacturing Indonesia mulai naik dari sebelumnya turun, yang kiri itu ya. Kemudian penjualan kendaraan bermotor juga tadi negatif berapa? Rendah sekali, hampir 100%. Sekarang sudah negatifnya berkurang. Jadi month on month ada pertumbuhan. Pertumbuhan retail juga sebelah kanan itu sudah mulai naik dari bawah terus naik ke atas. Dan survei kepercayaan dunia usaha juga mulai menunjukkan adanya hal yang positif. Dari data ini sih kita bisa bilang bahwa kalau kita jaga terus tren seperti ini, kita bisa bilang titik terburuk dari downturn ekonomi kita sudah lewat. Saya ingin tegaskan di sini ketika angka pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga keluar minus 5,sekian%, minus 3,4% year on year, semua orang bilang secara teknis kita sudah masuk ke resesi. Saya coba teliti lebih dalam. Resesi yang 2 triwulan negatif berturut-turut di Amerika itu dihitung berdasarkan quarter on quarter growth, seasonal adjusted, kemudian dikali 4. Kalau itu negatif, maka baru
kita dibilang kita masuk ke resesi. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di bulan ketiga, quarter on quarter, itu masih tumbuh sekitar 5,3%, dan seasonality-nya di triwulan ketiga itu sekitar 3%. Jadi saya perkirakan kalau musimnya saya hilangkan, dan saya hitung quarter on quarter, masih positif di triwulan ketiga dibanding triwulan kedua. Artinya justru sebaliknya, mungkin kita sudah keluar dari resesi. Jadi pandangan saya berbalik dengan orang-orang. Tapi itu kalau kita mau pakai metodologi yang konsisten. Jadi kita tidak usah takut. Prospek ekonomi kita ke depan cukup baik, kebijakan kita cukup baik, dan kalau global jatuh pun kita nggak usah takut-takut amat selama kebijakan dalam negerinya cukup baik. Karena ketergantungan kita terhadap ekonomi dunia hanya sekitar 20%. 80% didrive oleh domestic demand. Ini yang kami lakukan selama ini untuk menjaga domestic demand supaya ekonomi domestik bisa tumbuh terus. Berikutnya. Jadi perbaikan yang ada di ekonomi sekarang ini asalnya dari mana selain tadi pengendalian virus? Ini ada perbaikan likuiditas di sistem perbankan dan dalam penyaluran kredit ya. Walaupun belum meningkat, tapi on monthly basis sudah meningkat sedikit. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini uang pemerintah di bank sentral kita di BI, di awal-awal tahun sempat tinggi, sekarang sudah turun mungkin ke bawah 200 triliun, sempat naik sedikit, tapi saya yakin sekarang di bawah 200. Ini artinya ada injeksi uang yang besar dari pemerintah ke sistem perekonomian. Ini in line dengan digelontorkannya kebijakan-kebijakan fiskal yang agresif. Ini yang membuat sedikit perbaikan di triwulan ketiga tahun ini. Kalau kita lihat sebelah kanan ya, itu ada navier ketiga yang biru atas sudah tumbuh double digit di atas 10%. Sementara laju pertumbuhan uang beredar yang abu-abu itu tadinya negatif 16%, 15% poin sekian, kemudian turun menjadi minus 9, sekarang sudah mendekati minus 3 dan menuju ke arah positif. Jadi kebijakan moneter pun sudah membantu sistem finansial kita. Kalau kita lihat fiskal sudah membantu, moneter sudah membantu, harusnya ke depan kita siap tumbuh dengan lebih baik. Jadi kunci prospek ekonomi kita bukan hanya di tangan luar negeri saja, tapi utamanya adalah di tangan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau kita salah ya kita hancur, kalau kita bagus ya kita akan survive. Seperti kita lihat tahun 2008 ketika global economic meltdown, ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,6% karena respon kebijakan yang baik. Pengetahuan itu sudah kita kuasai dan sekarang sedang kita implementasikan, harusnya kita nggak usah khawatir. Oke. Sementara peran LPS sendiri ngapain sih? LPS yang menjaga kredibilitas sistem perbankan, utamanya menjaga simpanan industri perbankan supaya masyarakat tenang dan perbankan tumbuh stabil. Ada kritik LPS katanya gimana kalau pinjamannya naikkan dari 2 miliar ke angka yang lebih tinggi. Kalau kita lihat seluruh bank di Indonesia saat ini, baik Bank Umum maupun BPR atau BPRS adalah anggota program penjaminan LPS. Besaran maksimum nilai simpanan dijamin 2 miliar, itu sekitar 33,8 kali PDB per kapita nasional tahun 2019. Padahal di negara-negara lain yang lower middle income itu 11 kali, dengan negara maju hanya 5,3. Jadi dari angka ini, penjaminan kita sudah lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas sistem finansial dalam pengertian untuk menjaga atau keamanan masyarakat menabung di sistem perbankan kita. Jadi menunjukkan LPS mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjaga kepercayaan deposan bank agar tetap merasa aman, tenang, dan pasti untuk menyimpan uangnya dalam sistem perbankan nasional. Kalau kita lihat tabel sebelah kiri, jumlah rekening yang dijamin sekarang mencapai 99,91%. Jadi lebih dari cukup. Dalam pengertian sebagian besar rekening nasabah di perbankan kita dijamin oleh LPS. Sebagai penutup, saya pendek aja, saya ingin menegaskan kembali bahwa perekonomian sudah menunjukkan beberapa indikasi perbaikan.
ini bukan kebetulan, tapi karena respon kebijakan yang baik dari fiskal dan moneter, itu pun melalui perdebatan yang seru, dan saya pikir langkahnya bukan kebetulan dan ke depan akan dilanjutkan terus, sehingga harusnya sih kita nggak usah khawatir tentang prospek ekonomi kita. Yang kedua, kami juga sadar bahwa kesinambungan perbaikan yang terjadi akan dipengaruhi oleh langkah perbaikan ekonomi lebih lanjut. Jadi kami akan menggunakan segala instrumen yang ada untuk mendukung pemulihan ekonomi. Saat ini kondisi likuiditas perbankan stabil dan cakupan LPS saat ini sudah termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi nasabah di perbankan tidak perlu khawatir dengan dana-dana mereka yang disimpan di bank. Kemudian kami juga sadar ada beberapa indikasi kebijakan yang masih perlu, ada beberapa kebijakan yang perlu didorong ke depan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi walaupun likuiditas membaik, bank sekarang tidak tertekan lagi likuiditasnya, tapi kita melihat ekonominya masih bisa didorong untuk bergerak lebih cepat lagi. Tanpa percepatan pertumbuhan ekonomi, pergerakan real sektor, mungkin kondisi di sistem perbankan menjadi tidak berkesinambungan. Tapi kami sadar itu dan kami sedang mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor real. Dengan BI sedang mencari sektor-sektor mana aja yang bisa didorong dan akan didorong ke arah sana. Kemudian kami juga mendorong penurunan suku bunga kredit untuk melalui sinergi kebijakan di masing-masing otoritas. Jadi ini saya dulu sebagai pengamat, saya sering mengkritik Bank Sentral, kenapa turunnya bunganya lama amat. Setelah masuk ke LPS, saya baru lihat ternyata di LPS yang lebih lama dibanding Bank Sentral, jadi saya yang salah dibanding BI. Jadi sekarang kebijakan di LPS adalah kita lebih agresif dalam pengertian kami tidak akan lambat menurunkan suku bunga penjaminan sehingga mengganggu dampak dari kebijakan moneter Bank Sentral kita. LPS tidak pernah berniat menjadi bank sentral yang kedua. Jadi kami selalu melihat perkembangan suku bunga pasar, suku bunga perbankan, likuiditas perbankan, dan kondisi stabilitas sistem keuangan serta perkembangan perekonomian dalam mempertimbangkan suku bunga penjaminan. Kenapa suku bunga penjaminan penting? Ternyata suku bunga deposito lebih dipengaruhi oleh suku bunga penjaminan dibanding suku bunga bank sentral. Jadi kalau kami nggak turun suku bunganya, bank sentral turun, deposito nggak turun, dan cost of fund dari perbankan juga tidak turun, sehingga suku bunga kredit tidak turun. Jadi kami berusaha menurunkan, bergerak ke arah sana, supaya transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Saya pikir ke depan kita akan melihat bunga pinjaman di sistem perbankan turun ke level yang lebih rendah. Saya pikir demikian update dari saya, Pak Primus, tentang kondisi ekonomi dan utamanya peran LPS. Terima kasih. Terima kasih Pak Purbaya. Jadi suku bunga penjaminan sekarang di bawah deposito. Bagaimana Pak Purbaya? Biasanya di atas deposito suku bunga. Rata-ratanya. Suku bunga penjaminan umumnya kalau dibanding rata-rata deposito mungkin masih di atas, tapi ada bank-bank kecil yang biasanya perlu duit, perlu uang, dia menaruh suku bunga depositonya di atas. Tapi kalau kami turunkan suku bunga penjaminan, suku bunganya itu juga turun juga, ikut turun juga walaupun gapnya masih ada. Jadi kita harapkan kalau suku bunga penjaminan turun, deposito secara umum akan turun sehingga cost dari bank akan turun sehingga mereka bisa punya ruang untuk menurunkan suku bunga pinjaman. Ini yang kita harapkan. Terima kasih Pak Purbaya.